Ronaldo akhirnya ngegolin brace juga ya akhirnya ya di pertandingan melawan Uzbekistan. Nah, sebelum itu saya Melisa, Saya Odi, saya Teguh. kami bertiga kembali lagi di selebrasi lokal membahas tentang Piala Dunia, serba-serbi tentang Piala Dunia 2026. Nah, Piala Dunia 2026 ini kami bukan ngebahas soal pertandingan ya, kali ini kami membahas tentang keseluruhan pertandingan yang bentar lagi 32 besar bakal dimulai di tanggal 28 Juni kan ya? 28 Juni atau 29 Juni. Nah, sebelum itu saya kasih sedikit trivia juga kalau ada beberapa negara yang ternyata sudah lolos ya, sudah dipastikan lolos. Sudah dipastikan lolos seperti yang dilihat ini, Reca bolehkah? Nah, ada Amerika, Jerman, Meksiko, Argentina, Prancis, Norwegia, dan terbaru ada Kolombia. Nah, untuk itu saya akan tanya juga ke Kak Teguh dan Kak Odi. Kak Teguh dulu, gimana Kak? Menurut Kakak keseluruhan pertandingan yang kita sudah lihat dari pertandingan pertama, kedua, secara singkat saja sih, menurut Kak Teguh gimana? Pertandingan di match pertama dan pertandingan terseru, 3 pertandingan terseru menurut Kak Teguh. Pertandingan pertama, match pertama dan match kedua tentu ada yang membuat kejutan ya. Inggris yang bermain apik di match pertama tiba-tiba harus bertahan imbang melawan Ghana. Di Dukun ya tuh. Ada juga yang sebelumnya bermain agak kurang seperti Portugal dan Spanyol di match kedua juga tampil apik. Bagus, ya. Tapi tentu yang jadi menjadi sorotan tentu kemenangan besar Jerman juga ya 7-1 dan bagaimana apiknya Lionel Messi di Argentina. Mencetak 5 gol. Mencetak 5 gol dalam 2 pertandingan itu tentu menjadi sorotan. Dan yang terakhir tentu 2 dari 3 tuan rumah sudah dipastikan menjadi juara. Nah, untuk pertandingan juara. Lolos ke 32. Juara grup. Lolos ke 32 besar. Nah, untuk pertandingan terbaik ya saya kira masih yang kalau bilang sebelumnya, pertandingan Korsel melawan Republik Ceko saat pertandingan pertama itu menjadi pertandingan yang sangat seru ya. Pembuka yang bagus ya. Pertandingan kedua ya. Pertandingan kedua. Ya. Terus Brazil Maroko juga bagus, itu seru. Terus yang terakhir sih Prancis yang semalam Senegal melawan Norwegia. Iya. Itu saling balas gol Haaland itu menarik, sangat menarik sih. Setuju. Oh, jadi 3 pertandingan itu menurut Kakak ini ya? Iya sih, kalau menurut saya. Prancis kan Kakak dukung Prancis, ya, tapi pertandingan bukan menarik, kan kita bahas soal menarik. Berarti tidak perlu menarik menurut Kak Teguh. Kan yang kita bahas yang menarik, 3 menarik dari yang menarik kan, seperti itu, Mel. Dari beberapa pertandingan ya? Iya. Nah, di di 64 ini kayak? 48 besar ini kan saya pikir kayak Turki tuh kayak mengecewakan banget. Kayak bertanding itu kayak ada niat ya. Sayang kalau kata netizen itu Italia harusnya. Tapi ternyata Turki menyajikan pertandingan yang jauh dari ekspektasi dan ternyata harus tersingkir juga bareng Haiti, Tunisia, Yordania. Nah, menurut Kak Odi gimana Kak melihat pertandingan awal ini, pertandingan 1, 2 dan akhirnya sudah ada beberapa yang lolos dan 4 yang nggak lolos ini, menurut Kak Odi gimana? Ya, Mel, praktis di pekan kedua bisa kita katakan di Piala Dunia ini memang sudah terlihat ya peta kekuatan tim-tim mana yang lolos dan tim mana yang tersingkir. Di laga kedua grup di Piala Dunia ini tentu lebih menarik, lebih seru dibandingkan di partai pertama ya. Memang walaupun di laga-laga perdana banyak terjadi kejutan. Nah, tetapi itulah tadi seperti sering saya bilangkan kemarin, laga kedua adalah kunci untuk satu tim lolos atau tidaknya mereka ke fase selanjutnya. Nah, memang sudah 4 tim tadi yang dikatakan sudah dipastikan tidak memiliki peluang karena memang mereka mengalami dua kekalahan ya. Sekaligus otomatis mereka maksimal bisa meraih poin hanya 3 poin andaikan di laga terakhir mereka menang. Memang yang menjadi sorotan ini, Mel, ya pada Turki ya, memang spotlight sekarang memang kepada Turki yang bisa kita katakan sangat mengecewakan. Banyak orang menggadang-gadang ini adalah generasi emas, ini adalah
kesempatan terbaik Turki untuk tampil di Piala Dunia setelah sekian lama mereka tidak mentas. Ya, 20 tahun tetapi lah. pada nyatanya memang tidak semua tidak semua pemain terbaik, tidak semua generasi emas yang ada dimiliki Turki sekarang bisa membawa Turki melangkah lebih jauh. Memang kalau kita amati Turki tidak terlalu buruk-buruk amat, tetapi memang mereka sulit dalam mencetak gol, Mel. Sulit. Memang terkesan permainan mereka terlalu monoton dan mudah terbaca oleh tim lawan. Menurut kakak sendiri, 3 pertandingan terbaik menurut Kak Odi siapa? Kalau dibilang 3 pertama saya tentu menaruh pada pertandingan perdana Brazil lawan Maroko, yang dimana Maroko berhasil menahan imbang 1-1 ya. Terus kedua saya senang melihat pertandingan antara laga kedua Prancis ya, dimana mereka tampil sangat baik ya, sangat baik. Terus yang paling saya sangat senangi itu laga Inggris versus Kroasia, dimana itu bisa kita katakan ulangan semifinal di 2018 ya. Pada pertandingan itu sempat terjadi kejar-kejaran gol, walaupun pada akhirnya Inggris berhasil menang 4-2 kan. Apalagi semalam Inggris rupanya tertahan nih 0-0 melawan Ghana, yang dimana mereka tidak bisa mengunci lebih cepat untuk tiket ke babak 32 besar, Mel. Dimana juga Kroasia ini mengejutkan juga ya, ternyata dia sesusah itu Kak yang ngegolinnya, kayak di Inggris juga ketinggalan, ternyata bisa ngegolin cuma 2. Dan performa Kroasia saya lihat juga ngegoli tadi pas di itu cuma 1. Nah, itu gimana menurut Kak Odi? Memang melihat Kroasia nih. Memang Kroasia pasca mereka berhasil melangkah ke final di 2018 Piala Dunia, itu adalah generasi terbaik atau fase terbaik mereka. Mau tidak mau memang penampilan Kroasia perlahan menurun, Mel. Karena memang mereka lambannya generasi yang terjadi di Kroasia, sehingga tidak ada generasi lanjutan, Mel. Kita tahu sendiri di zaman-zaman mereka 2018 itu memang hampir dari depan ke belakang itu memang sangat baik. Nah, seperti saat ini tidak ada lagi sosok seperti seorang Mario Mandzukic ya. Apalagi sekarang Ivar Rakitic tidak bermain lagi kan? Nah, praktis yang hanya menyisakan pemain senior seperti Luka Modric, Ivan Perisic, dan memang ada Josko Gvardiol di sana kan. Tetapi memang secara nama memang hanya tinggal menyisakan 3 ini. Dan 2 nama pertama tadi, Ivan Perisic dan Luka Modric, sudah memasuki usia yang sudah cukup senja ya untuk bersaing di sini. Jadi maka tidak heran memang Kroasia menunjukkan performa yang tidak begitu apik di 2 laga awal, tapi memang mereka masih memiliki peluang ya untuk melangkah selanjutnya. Baiklah, kalau kita lihat juga di pertandingan pertama, pertandingan kedua itu mengejutkan juga ya. Kayak Messi yang langsung hat-trick ya, langsung memecahkan rekor gol terbanyak ya di Piala Dunia selama dia 18. Itu termasuk top skor seluruh Piala Dunia? Iya, itu top skor sepanjang masa Piala Dunia. Dan siapa nih namanya? Mbappe yang di klub agak anyep, ternyata di setiap Piala Dunia dia ini selalu perform. Saya lihat Mbappe dan Haaland. Saya selalu nonton pertandingan Haaland ini, dan memang Haaland ini kalau kata orang bukan manusia, dia robot. Saking dia tuh banyaklah golnya daripada dia bertandingnya, Kak. Nah, dan luar biasa juga Dennis Undav ya. Dennis Undav ini berangkat dari pemain cadangan, pernah bermain di divisi 3 Jerman juga. Kerja. Pernah jadi pegawai atau apa, cerita yang luar biasa juga dari Dennis Undav ini. Gagal di Premier League, balik lagi ke Jerman. Sekarang. Dennis Undav ini. Nah, terus juga ada Jonathan David dari Kanada juga. Melihat, nah yang baru-baru ini juga saya lupa nanti Ronaldo, Cristiano Ronaldo akhirnya mencetak gol 2 gol ya, brace ya, melawan Uzbekistan, dan menjajarkan antara Messi, Mbappe, Haaland dan Ronaldo, 4 jajaran top pemain ya, kita lihat ya perform ya terbaik. Nah, kalau menurut Kak Teguh gimana? Apa itu pemain-pemain ini? Iya. Apalagi mereka ini saling susu. Messi sudah 5 gol,
Cristiano mungkin bakal ada gol lagi, apalagi Mbappe kan khusus Messi ya, walaupun semua tim Argentina seperti mensupport Messi, tapi kita lihat lawan yang mereka hadapi sepertinya biasa aja ya. Bukan melawan tim-tim yang defense-nya cukup bagus. Mereka melawan Aljazair dan kedua melawan siapa lupa saya. Aljazair sama 2-0 kemarin. Austria. Nah, itu kan tidak terlalu ini ya. Bukan meremehkan Messi, tapi kenyataannya Argentina belum luar biasa belum banget, menghadapi lawan yang luar biasa. Sementara Mbappe kan cukup bukan Mbappe, Prancis cukup melawan tim yang kuat, Senegal, walaupun yang terakhir melawan 3-1 Irak. Tapi kan Senegalnya sudah terbukti kan. Kalau Denis Undap juga seperti itu kan, melawan 7-1 melawan Curaçao. Ya, Curaçao. Dia 2 gol melawan yang terakhir. Iya, pertandingan. Banyak banget tadinya. Pertandingan dia melawan itu kan. Lupa kan. Masuk di menit 69. Iya, itu sebagai kejar pengejar gol di Piala Dunia ini sepertinya yang ini yang paling banyak. Selama saya fase menonton Piala Dunia, sepertinya ini yang paling banyak satu pemain bisa nyetak hat-trick, dalam 2 pertandingan bisa nyetak 4 gol. Biasanya kan hanya satu atau 2 pemain saja yang biasa banyak nyetak gol seperti itu kan, seperti tahun sebelumnya kan. Kalau kata orang tuh susah itu Kak ya, golin itu di Piala Dunia. Itu bukannya timnya, karena mungkin benar seperti beberapa pengamat bilang ya, beberapa pertandingan levelnya sedikit menurun karena bukannya mendiskreditkan klub lain, tapi memang kualitasnya belum di atas itu. Jadi beberapa pertandingan itu jomplang seperti itu. Jadi sehingga banyak pemain bintang ini memperoleh gol dari lawan yang cukup lemah, seperti Ronaldo. Uzbekistan, bukan menjelekan Uzbekistan, bahkan Uzbekistan memang debut di Piala Dunia kan, walaupun memang Fabio Cannavaro kan baru main. Nah, itu kan menunjukkan memang kualitas gapnya yang cukup tinggi. Ya otomatis golnya yang bakal tercipta cukup banyak gitu, Mel. Pertandingan yang bakalan di itu Nian tuh lawan Kolombia nggak berarti Kak ya? Itu bisa jadi ya, lawan Kolombia menjadi, tapi sama-sama sudah lolos. Jadi saya pikir tidak bakal begitu menarik lagi ya. Nah, untuk pencetak gol terbanyak di Piala Dunia, Messi kan 18 gol, menyalip sebelumnya Miroslav Klose ya. Ya walaupun kenyataannya itu belum menandingi rekornya Ronaldo yang berhasil mencetak 6 ajang Piala Dunia, sementara di 6 ajang Piala Dunia dan Messi hanya 5 kan. Nah, berarti mereka ini ada spesialisnya tuh sendiri-sendiri kan. Mungkin Ronaldo lebih konsisten setiap ajang Piala Dunia, sementara Lionel Messi kan beberapa tahun terakhir di 2010 beda tuh. Iya, golnya menelanjak banyak tuh saat kemarin kan Piala Dunia. Sebelumnya kan sempat seret juga kan. Ronaldo juga seperti itu, sebenarnya bukan golnya yang banyak kan, hanya satu tapi konsisten dari pertandingan. Pasti ada gol. Satu dua seperti itu kan. Ya mungkin konsistensinya dan melihat pencetak gol ini, kita lihat sejauh mana peluang mereka untuk menambah gol terlebih kalau timnya terus naik ya. Khusus Lionel Messi, Argentina bermain sangat apik. Prancis juga seperti itu kan, Prancis gila. Keren Prancis. Semua juga pertandingan. Walaupun Mbappe yang nyetak banyak gol, tapi pemain mereka itu atraktif kan, atraktif menciptakan banyak peluang seperti itu. Olise, Dembele, pemain apik. Sama juga seperti Norwegia yang tidak pernah bermain di Piala, bukan tidak pernah, sudah lama tidak main. Inilah generasi yang pertama kali. Ini juga bermain apik, atraktif kan penyerangannya. Wah, di situ ada Haaland yang memang bukan seperti Messi yang bisa mendribble dari tengah lapangan, cuman positioning dan tap in-nya sangat mematikan. Jonathan David, pemain Juventus ya. Ya walaupun
apa namanya Kanada menjadi satu tim yang tuan rumah yang lolos, tapi sepertinya bisa melangkah lebih jauh sih, setidaknya di babak 32 besar. Ya. Oke. Kak Odi melihat persaingan Messi dan Ronaldo ini kan, apalagi Ronaldo baru ngegolin ya, baru nge-brace juga itu. Nah, kakak melihat dua GOAT ini gimana, Kak? Oke, baik. Di pertandingan terbarunya Ronaldo juga kan dia kayak ngelihat ada dia ngecoh mau tendangan bebas itu kan enggak jadi kan ternyata Nuno Mendes. Nah, ya itu kakak ngelihatnya gimana persaingan dua GOAT ini di 32 besar nanti. Jadi kita harus bersyukur ya, karena kenapa saya bilang bersyukur, karena kita menyaksikan Piala Dunia ini di mana era-era terakhir para GOAT ya bermain, bisa kita katakan, di Piala Dunia. Karena setelah Piala Dunia ini mungkin banyak pemain-pemain di 4 tahun yang akan datang mungkin tidak main. Memang yang paling nyata itu Messi dan Cristiano Ronaldo. Belum lagi nanti Luka Modric mungkin tidak bisa main lagi, ada Son Heung-min, Manuel Neuer, Neymar. Memang artinya ini sudah ke fase atau tahapan selanjutnya. Jadi memang mungkin di masa terakhir mereka, di era mereka yang sudah dikatakan tidak prime lagi, para pemain yang memang memiliki kemampuan apik ini seperti Ronaldo dan Messi pengen mengukir sejarah, pengen meninggalkan kenangan bahwa memang mereka itu memang pemain terbaik di posisinya masing-masing dan di eranya masing-masing. Jadi memang persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo ini tidak bisa kita kesampingkan. Memang secara otomatis selama 2 dekade bisa kita katakan, 20 tahun ini memang tidak ada persaingan yang sangat sengit, tidak ada persaingan yang sepadan seseru itu antara Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo, baik itu dari gol, baik itu dari prestasi, baik mau di luar lapangan. Itu secara otomatis para pencinta sepak bola itu bakal menyandingkan keduanya, Mel. Nah, apalagi memang secara mengejutkan di laga perdana Lionel Messi berhasil mencetak hat-trick, sementara Ronaldo yang 6 jam sebelum bermain mungkin kepikiran nih, Mel. Waduh, Messi udah nyetak nih, gua belum. Jadi mungkin itu yang menjadi beban Ronaldo kemarin. Berat. Mungkin bisa dibilang kata teman-temannya, Bang, saingan lo udah cetak gol tapi lo belum. Nah, di situ mungkin jadi beban Ronaldo. Memang mungkin secara tidak langsung Ronaldo tidak memikirkan itu, Mel. Tetapi memang publik ataupun pencinta sepak bola mau tidak mau pasti menyandikan itu. Tetapi pada akhirnya Ronaldo berhasil membuktikan dirinya masih ada. I'm back katanya. Berhasil membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar GOAT. Seperti kata Teguh tadi, dia mencetak lagi-lagi rekor. Walaupun Messi saat ini menjadi pencetak gol sepanjang sejarah Piala Dunia, tetapi dia berhasil juga mencetak gol selama 6 pertandingan Piala Dunia yang diikutinya. Nah, artinya memang kedua pemain ini memang sangat spesial sekali. Maka dari itu mereka ingin menunjukkan performa terbaik mereka di Piala Dunia terakhir mereka. Maka tadi saya katakan tadi, kita sangat bersyukur loh, kita di era tahun 2026 ini kita bisa menyaksikan adanya persaingan sangat sengit atau sangat seru ini. Coba kalau kita throwback ke sekitar Piala Dunia 2002, mungkin hanya beberapa saja bisa kita katakan spotlight hanya kepada Ronaldo Nazario. Nah, sementara di era Piala Dunia setelah di tahun sepanjang mereka bermain 2006 ke 2026, praktis secara tidak langsung memang kedua pemain ini maupun level klub dan di negara masing-masing menjadi perbandingan oleh pecinta sepak bola, Mel. Nah, walaupun memang Ronaldo belum mendapatkan Piala Dunia, tetapi dia sudah mendapatkan Piala Euro. Nah, tentunya ini mungkin menjadi pembuktian dirinya jika ingin memang mengakhiri masa prime di sepak bola dengan happy ending, yaitu mengangkat juara Piala Dunia. Amin. Seperti yang kakak dukung juga ya Portugal ya. Tapi selain Messi dan Ronaldo ini, kakak melihatnya Mbappe berada di bawah mereka, Mel. Dengan Messi sudah mencetak 18 gol dan ini Piala Dunia terakhirnya, sementara Mbappe sudah 14 gol dari 3 Piala Dunia. Umur masih 27, masih ada lagi ini. Iya. Mungkin kalau untuk Ronaldo mengejar 6 gelaran turut-turut menjadi mencetak gol itu mungkin agak berat ya, karena bersaing dengan umur. Tapi kalau untuk
melewati rekor Messi bukan hal yang tidak mungkin, karena dalam 3 gelaran sudah mencetak 14 gol. Berarti kan rata-rata itu 4 sampai 5 pertandingan. Berarti hanya Piala Dunia selanjutnya Messi sudah tidak bermain lagi. Kalau Messi tidak mencetak banyak gol selisih jauh dengan Mbappe, bukan berarti Mbappe tidak bisa menyusul. Kan kata Melisa tadi, Mbappe sedikit melempem di klub. Tapi kan sebenarnya bukan Mbappe-nya. Kalau dari segi Mbappe, dari segi Mbappe-nya dia menjadi top skor loh di Liga Spanyol kan. Berarti ya memang dari klub timnya yang memang agak menurun. Tapi Mbappe tetap Mbappe, Mel. Haaland ini sebenarnya kalau kan sebelumnya memang Haaland ini lucu. Diinginkan timnas Inggris ya, tapi dia tidak mau. Milih Norwegia, dan ini menjadi yang pertama untuk dia ya. Untuk dia, kalau memang konsisten seperti ini, ya bukan tidak mungkin juga golnya bakal bertambah banyak ya. Tapi untuk memecahkan jumlah gol Lionel Messi butuh waktu. Mbappe yang ada di pole position, ya mungkin lah bisa menempatkan namanya di atas Lionel Messi sih, Mel. Oke. Kalau Kak Teguh melihat, kalau ada nggak pemain yang Kakak soroti selama pertandingan di 48 besar ini? 48 besar. Ini Kakak melihat adakah pemain muda atau pemain yang kalau kita lihat itu nggak cuma ngelihat ini aja, tapi ada pemain lain. Ya, kayak Dennis Sundak nih kan, ini kan. Ini Mel, kalau dari Spanyol ya. Adanya Lamine Yamal, permainan Spanyol sangat berubah dibandingkan pertandingan pertama Spanyol yang Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter ya. Lamine Yamal mencetak gol juga, tapi permainannya bukan Ori Zabalaga. Kan mesti ya Ori Zabalaga yang mencetak 2 gol, tapi kan dari segi permainan kreativitasnya berkembang, bukan hanya mengandalkan 2 gelandang mereka kan, Gavi dan Pedri dan Fabian Ruiz, tapi penyerang-penyerang sayapnya yang jadi andalan saat Euro 2024 kemarin terlihat, walaupun Nico Williams tidak bermain kan. Memang Nico Williamsnya berada di underperform, tapi Lamine Yamal menjadi pembeda sih di Spanyol, Mel. Lamine Yamal ya? Iya. Tapi kalau untuk Brazil sendiri saya lihat kalau ngelawan Haiti kan, kalau kata Kakak kan kayak Argentina ngelawan Aljazair kan. Nah ini kalau kayak yang Brazil ini kayak susah juga nyetak gol, tapi kalau pas lawan Haiti ya bisa karena memang jauh kan. Apalagi Rapinya cedera kan. Rapinya kan menjadi. Rapinya juga enggak juga. Tapi kan memang saat di Barca memang lagi cedera kan, memang belum posisi. Ini hamstring nggak ada? Iya, itu bakal nambah sulit ya, Kak. Terlebih di situ hanya Vinicius ya. Walaupun Matheus Cunha kan bukan diprediksi pemain bintang ya, tapi sebelumnya yang menjadi andalan dari Brazil, dari Ancelotti itu Rapinya sebenarnya, tapi karena Rapinya cedera, mau tidak mau harus ada alternatif ya, Matheus Cunha dan Endrick main sempat nyetak gol walaupun offside kan. Itu. Kalau kata orang itu Ancelotti agak ini dengan Endrick ini. Itu. Balik lagi, Brazil tetap Brazil, tapi saya pikir kalau diprediksi sampai juara, saya rasa agak sulit ya. Terlebih ya tadi mitosnya tadi, tidak ada negara yang menjadi juara saat pelatihnya bukan dari negara itu sendiri. Mitosnya, kan. Ya. Mau tidak mau, bukannya percaya, mau tidak mau memang sepanjang gelaran itu memang itu seperti itu, Mel. Faktanya. Selama Piala Dunia kan. Kita hitung saja dari 2002 kan Scolari. Dari 2006 ada Italia kan Marcelo Lippi. 2010 Spanyol Vicente del Bosque. Vicente del Bosque kan. 2014 Jerman Joachim Löw, 2018 Prancis Didier Deschamps, 2022 Argentina Scolari. Semua kan pemainnya pelatih dari negara masing-masing. Jadi dengan sebelumnya juga 98 yang Brazil jadi juara kan pelatih dari Brazil juga. Nah,
fakta itu ya mau tidak mau mitosnya agak berat untuk Brazil menjadi juara sih. Cah, coba tunjuk yang 3 besar Cah, yang statistik 3 besar. Nah, gugur klasemen peringkat 3 terbaik. Nah ini kan peringkat 3 terbaik Kak ya, ada Swedia, Skotland, Kroasia, Aljazair, Paraguay, Cape Verde, nggak bahas. Belgia, Ceko, RD Kongo, Ekuador, Bosnia dan Senegal. Kita bahas dulu Cape Verde ini. Cape Verde, Tanjung Verde ini ternyata bisa menahan imbang Uruguay. Dan menahan imbang Spanyol. Ini menurut Kakak bakalan lolos kah dia ke 32 besar? Kak Wadi? Melihat pertandingan Cape Verde ini? Memang Tanjung Verde. Salah satu negara underrated ya, bisa kita katakan, dan debutan Tanjung Verde memang tampil cukup apik. Mereka mampu menahan negara-negara besar, Spanyol dan Uruguay. Memang tidak banyak orang yang tahu siapa sih materi ataupun skuad dari Cape Verde. Iran Pandemi Cape Verde ya? Hah? PSM kemarin itu? Bukan? Iya kan? Nah, jadi memang saya rasa peluang Tanjung Verde untuk melaju memang cukup besar, karena apalagi di pertandingan selanjutnya mereka akan ketemu siapa? Arab Saudi. Ketemu Arab Saudi. Bakalan menang kurang. Nah, mungkin itu walaupun dia seri juga pasti mereka memiliki peluang untuk melaju ke 3 terbaik ya. Dengan adanya 3 terbaik ini memang memberikan peluang pada tim-tim yang sejatinya memiliki peluang, tetapi memang mereka secara poin masih terseok-seok. Nah, artinya seperti Tanjung Verde saya rasa memiliki peluang yang cukup baik, apalagi juga kemarin ada kejutan dari Kongo juga rupanya. Memang negara-negara yang ibarat debutan, memang mereka tampil di luar ekspektasi ya. Kalau memang seperti negara-negara seperti Ceko, Swedia, memang itu sebenarnya negara-negara besar memang yang tidak perform di Piala Dunia 2026 ini. Jadi artinya di 32 besar nantilah bakal kita kelihatan nih memang tim-tim yang jago kan, tim-tim yang jago dan peta kekuatan hingga peluang siapa yang berjuara nanti. 32 besar itu kan pastilah yang lolos itu yang memang terbaik ya Kak Teguh ya. Nah, melihat Belgia ini juga Kak, gimana Kak menurut Kak Teguh? Belgia ini kok dia underperform juga, ngegolin susah kayak itu. Melawan siapa kemarin yang ngelawan Belgia, melawan siapa itu yang Iran. Iran 0-0. Iya, aduh ya ampun. Iya, itu balik lagi. Dengan 12 grup dan 8 yang siapa Kak striker itu Kak? Lukaku. Ya itu. Gimana Kak? Dari 12 diambil 8, saya pikir tim yang mendapatkan 4 poin saja sudah hampir dipastikan lolos ya. Swedia, Skotlandia, Kroasia, Aljazair ya, Paraguay. 8 Kak. Paraguay itu kan sudah mengantongi 3 poin ya, berarti hanya imbang saja di pertandingan terakhir itu hampir memastikan mereka untuk lolos ke babak 32 besar ya. Yang berat ini kan tim-tim yang baru meraih 1 poin kan. Untuk Ceko kan 1 kali kalah, 1 kali imbang ya. Dan terakhir melawan Belanda. Belum, bukan melawan Belanda. Ceko kan melawan Meksiko, melawan Korsel. Oh, Afrika Selatan. Iya. Afrika Selatan kan poinnya sudah kemarin imbang ya kalau salah, 2 kali. Nah, itu juga hidup mati, mau tidak mau yang menang itu juga berpotensi karena poin Ceko sama kan dengan Absel kan, mau tidak mau mereka harus mati-matian, sama seperti Belgia. Belgia juga. Iya, Belgia ini kayak kecewa juga saya. Karena Belgia memang sudah habis kan. Kevin De Bruyne sudah usianya berapa, 30 lebih. Lukaku, Trossard juga sudah tua. Kipernya juga kan, Courtois juga sudah tua. Ya perlu regenerasi sih. Ya saya pikir karena di pertandingan terakhir kan ini untuk sementara,
posisinya masih bisa naik turun berubah, karena memang beberapa tim selisih poinnya tidak terlalu besar kan Mel. Benar. Hanya beberapa tim tadi kan yang Argentina yang sudah menang 4-5 tim berarti 5 grup berarti ya, yang sudah memastikan juara yang poinnya langsung menang yang jauh kan. Kalau ini kan gapnya sangat kecil. Spanyol juga Spanyol, Arab Saudi itu kan Spanyol, Arab Saudi, Kongo dan satu lagi berarti itu kan poinnya cuma 4-4-2-2 kan. Nah, itu posisinya. Iya. Oh, timnya Spanyol ya? Iya, itu kan masih berpotensi untuk saling susul. Iya. Nah, itu juga Senegal juga kan. Senegal juga. Bukan Senegal. Ghana. Oh, Ghana ya. Yang Ghana Inggris itu kan 4-4. Nah, itu kan posisinya iya, berarti belum bisa terbaca sih Mel. Tapi dengan tim yang sudah memiliki 3 poin, saya pikir ya untuk maju ke 32 besar itu sangat terbuka sih Mel. Mesir juga Mesir ternyata pertandingan sudah berapa kali? 4 kali Piala Dunia mereka kemenangan ini yang keempat, yang pertandingan di Piala Dunia 2026. Terakhir itu kemarin. Melihatnya gimana? Saya pikir Mesir itu hanya Mohamed Salah ya. Ternyata tidak juga. Iya, ada Zico saya. Ada Trezeguet. Iya, itu pemain yang namanya bukan asing sebenarnya. Tapi namanya Mohamed Zico ya. Zico. Trezeguet itu saya tidak sangka kan ternyata ada Trezeguet. Ya, Mesir juga bermain apik ya. Mesir kan juga mantan juara Piala Afrika sebelum Maroko kemarin kan. Jadi ya mau tidak bisa dipandang remeh. Untuk lolos ke 32 besar ya saya pikir cukup layak sih dengan permainan dari Mesir sih. Yang menjadi sorotan tentu beberapa tim Asia sebenarnya yang beberapa sempat mengejutkan di laga pertama, ternyata dibantai semua kan. Arab, Irak, Qatar semuanya yang bertahan cuma Iran. Dan kalau Korsel yang kalah juga ya. Tapi kan enggak banyak. Iya, 1-0 blunder kipernya kan. Nah, itu sih. Okay. Kak Teguh, Kak Odi melihat tadi kan sudah disinggung soal tim Asia ya, tim Asia ya. Yang sudah keok ya, kayak Arab, Qatar. Terus yang bertahan kan Iran, Jepang ya. Korsel juga masih ada kesempatan sebenarnya. Nah, Kakak melihat Iran ini Kak, melihat Iran di pertandingan yang ternyata dia itu dari Meksiko ke Amerika. Iya, tidak boleh menginap di Amerika. Tidak boleh menginap di Amerika. Itu Kakak melihat Iran sendiri yang cuma ada waktu, bahkan bukan latihan itu ya. Cuma ada waktu sedikit untuk ternyata dia bisa mengimbangi melawan Belgia. Nah, itu gimana Kak? Melihat Iran ini Kak? Pemain-pemain Iran ini dari Iran ini sendiri. Iran memang tampil mengejutkan di Piala Dunia 2026 ini memang banyak orang tidak menyangka mereka bisa tampil begitu superior ya. Berhasil menahan imbang 2 kali. Artinya mereka memiliki peluang cukup baik ya untuk meraih bisa jadi bahkan mereka langsung lolos otomatis ke 32 besar tanpa mengharapkan 3 terbaik. Nah, memang mungkin ini menjadi motivasi tersendiri oleh Iran. Kita tahu sendiri memang adanya gesekan antara Amerika dan Iran yang sempat memanas. Mungkin ini menjadi motivasi mereka tersendiri untuk menunjukkan bahwa Iran itu sosok sebuah bangsa, sosok sebuah tim yang besar. Jadi artinya mereka tidak takut dengan walaupun bermain di benua Amerika, khususnya mereka tidak boleh menginap tadi seperti kata Melisa tadi. Nah, mungkin ini yang menjadi salah satu motivasi mereka. Kita lihat juga Iran memang bermain tidak terlalu muluk-muluk bertahan, mereka juga bermain dengan terbuka meladeni permainan lawan-lawannya kan. Nah, terus kalau kita melihat Jepang, memang kalau kita breakdown seluruhnya, memang Jepang lah wakil Asia yang berpotensi langsung lolos otomatis, di mana mereka berhasil mengunci 4 poin ya. Nah, kita tahu sendiri Jepang walaupun tidak dihuni beberapa pemain terbaiknya karena cedera terakhir Takeuchi Kubo yang cedera, tetapi rupanya memang
antara pemain inti dan pelapis tidak ada bedanya. Iya. Kita tahu sendiri di situ ada Ayase Ueda yang merupakan top skor Eredivisie kan. Iya, benar. Nah, ada juga di situ Ritsu Doan, rupanya memang ada Auto Naka. Memang mereka ini pelapis yang memang sepadan untuk pemain-pemain yang tidak bermain. Walaupun tidak ada Kaoru Mitoma, tidak ada Wataru Endo, tidak ada Takabe Tsukubo, memang mereka tetap tampil seperti Jepang karena Jepang ini perbedaannya seperti ini, Mel. Karena tim ini sudah dibentuk lama. Benar. Mereka sudah lama-lama bersama, hanya 1-2 melakukan bongkar pasang. Mereka jadi memang chemistry sudah terjalin di setiap event pertandingan. Kalau kita lihat sendiri Jepang main sangat ngotot, sangat atraktif, sangat menekan. Kalau kita lihat Jepang itu antar pemain mereka sudah tahu bola mau dialirkan kemana. 1-2 mereka sangat jalan bolanya sangat cepat, walaupun mereka tidak bermain dengan versatile ya, dengan banyak gaya, dengan banyak teknik, tetapi mereka memainkan dengan sepak bola efektif ya. Terbukti mereka terakhir berhasil menang 4-0 kan? Iya. Benar. Nah, artinya itu menunjukkan bahwa lawan ini ya. Iya. Lawan Tunisia. Iya, lawan Tunisia. Kita bisa Jepang menunjukkan bahwa mereka memang layak disematkan sebagai rajanya Asia. Saya rasa juga Jepang bakal melangkah lebih jauh, mungkin seminimal mungkin mereka bisa mungkin masuk ke 8 besar pada Piala Dunia 2026. Dengan grup Jepang ini kan dengan raihan 4 poin, berada 4 poin, dan Swedia terakhir melawan Swedia ya. Walaupun kalah melawan Swedia, saya pikir dengan 4 poin sudah berpotensi lolos ke 32 besar sih, Mel. Jepang sendiri. Lolos langsung ya. Iya, sudah hampir pasti dia mentok 32 besar. Berarti pas Swedia kan kalah tuh lawan Belanda ya. Iya. Berarti memang Jepang yang kuat, aku Belanda lagi nih. Tapi Swedia sendiri. Sebenarnya Swedia juga agak gong juga itu. Swedia juga bagus kan, tapi meme dari Swedia. Meme. Alexander Isak dan Gyökeres bermain dengan 9 batang kayu kan. Rekan-rekannya. Iya. Saking Gyökeres dan Alexander Isak bermain sangat apik. Mungkin tapi dengan berhasil melawan Tunisia, menang lawan Tunisia dengan Graham Potter juga pasti ingin timnya lolos ke 32 besar kan, dengan melawan Jepang yang memang notabene bukan tim musnah. Mau tidak mau minimal hasil seri harus dipaksakan oleh Graham Potter agar Swedia bisa lolos ke 32 besar. Pertandingan ini ya setidaknya dari jumlah poin di peringkat 3 terbaik dengan 4 poin itu sudah hampir pasti lolos ke 32 besar sih, Mel. Dengan Jepang yang sudah main 4 poin sudah hampir pasti lolos ke 32 besar, dengan Swedia yang tidak mau mati-matian. Dan sekarang kita tinggal lihat bagannya, saya tidak hafal bagannya. Dan peringkat 3 terbaik, peringkat itu kan itu hitungannya di situ, lawan siapa yang bakal dihadapin bagi mereka sih. Yang apes itu sebenarnya grupnya Spanyol. Spanyol kan memang saat ini berada di puncak klasemen ya. Tapi dengan permainan yang belum stabil, seandainya Spanyol berada di runner up, dia bakal langsung ketemu Argentina, Mel, di babak 32 besar. Kan tidak bisa itu. Spanyol. Sana Spanyol bakal melawan grupnya Argentina di bagannya itu itu. Seperti itu, Mel. Nah, tadi kan menyinggung juga Tunisia, Kak ya. Tunisia ini katanya backnya itu yang nangis-nangis karena setiap kalah tuh ganti pelatih, itu dia bukan menyalahkan, kayak sedih saja dengan federasi sepak bolanya yang selalu mengganti pelatih di saat dia membedakan dengan Jepang kan. Jepang itu sampai tim cadangan, tim intinya tuh sama semua. Itu menurut kakak sendiri, apakah ada dapat pelajaran untuk Indonesia sendiri? Belajar dari Tunisia ini? Seluruh kan butuh proses ya. Iya. Pelatih baru juga kan sudah sempat bilang dia hanya bertemu di saat itu dan tiba-tiba langsung ketemu Jepang dan langsung dibantai juga. Siangnya walaupun sebelumnya sudah membawa Arab Saudi kan tentu materinya berbeda. Setiap pelatih itu kan perlu proses kan, mengenali pemain-pemainnya, Mel. Kalau kita tidak kenal pemain, belum tahu apa yang bakal kita terapkan. Seperti contohnya saat pelatih Tunisia yang saat ini melatih Arab Saudi. Iya. Nah, sebelumnya saat awal menggantikan Roberto Mancini, dia membuild up lagi pemain-pemainnya. Sempat kalah melawan Indonesia kan, melawan Indonesia, tapi bermain apik lagi sampai di ronde 4 juga
membalikan keadaan mengalahkan Indonesia, berarti dia sudah mengenal pemainnya. Kalau mau tidak mau harusnya Tunisia itu mempertahankan pelatih yang lama, toh yang saat melawan Swedia tidak terlalu buruk-buruk amat juga kan sebenarnya kan, dan melawan Jepang lebih parah lagi dibantainya. Berarti kan memang pelatih harus mengenal pemainnya dan semuanya perlu proses asal prosesnya berjalan positif. Pelatih sebelumnya sudah membawa Tunisia ke babak putaran final Piala Dunia kan bukan hal yang jelek sebenarnya, bukan sekali langsung dijudge harus diganti, tidak seperti itu. Oke. Tim Asia sendiri menurut Kakak siapa lah yang bakalan selain Jepang yang nemeni Jepang ke laga selanjutnya? Ketiga dua besar lah itu. Mungkin kalau lihat dari peluang tentu Australia, Jepang, Korea Selatan, Iran mungkin masih bisa berkesempatan juga untuk lolos ke 32 besar kalau kita lihat hitung-hitungan dan lihat peta kekuatan. Kalau menurut Kakak ya? Iya. Kalau Kak Teguh bisa pilih 3 negara lah. Dari Korsel, ya itu tadi Korsel kan lumayan apik ya, bisa mengalahkan Ceko, 1-0 lawan kalah melawan Meksiko juga karena ada blunder itu kan beberapa kali 1-0 juga blunder kiper juga. Iya, blunder kiper kan. Nah, dan terakhir melawan Afrika Selatan. Afrika Selatan dari pola permainan juga tidak begitu bagus kan dibandingkan dengan Korsel yang bermainnya sangat apik, sangat determinatif. Pemainnya sangat bagus sekali kan. Saya pikir selain Jepang yang hampir pasti lolos ke 32, Korsel juga berpotensi lolos. Dan Australia kan yang pada pertandingan terakhir dia bakal melawan Paraguay kalau saya salah. Dan ini juga bakal menjadi pertandingan hidup dan mati. Dengan poin sama-sama 3 poin Australia dan Paraguay. Seandainya kedua ini bermain imbang saja, itu otomatis dua-duanya bakal lolos kan. Saya bilang tadi 4 poin itu sudah hampir pasti mereka lolos ke babak 32 besar sih Mel. Jadi 3 tim itu sih Mel, Jepang, Korsel dan Australia. Dan Iran menurut Kakak? Kan tadi dibilangnya 3 kan? Iya 3, oh iya. Tapi memang dalam faktanya Jepang, Australia, dan Korsel kan memang selalu mewakili Asia kan, dari beberapa tahun kan memang ketiga negara ini menjadi langganan Asia di Piala Dunia. Oke. Di penghujung ini pembicaraan kita, saya mau tanya Kak Odi, kalau apakah bakal ada pertandingan menarik di 32 besar ini menurut Kak Odi sendiri? Melihat beberapa tim kan sudah ada yang lolos tuh. Di 3 besar tadi sudah ada juga, bisa dilihat juga bakal negara mana saja yang lolos. Menurut Kakak siapa sih yang bakal membuat kejutannya? Apakah tim Afrika atau tim Eropa yang memang tidak usah diomongkan lagi, atau tim Asia kayak itu? Memang kalau kita berangkat dari fase grup, memang banyak kejutan memang terjadi di benua Eropa ya. Walaupun benua Asia sempat menunjukkan performa cukup menjanjikan, tetapi pada nyatanya di pertandingan kedua tidak sebaik pertandingan pertama. Memang nanti di pertandingan 32 besar disinilah memang gong, atau kita bisa lihat puncak tim-tim terbaik di 48 tim yang bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Memang nanti pasti bakal ada lagi kejutan-kejutan. Seperti Norwegia, seperti Maroko, saya rasa mereka bakal melangkah lebih jauh, tidak hanya sampai ke 32 besar, walaupun mereka secara ini permainan tidak terlalu baik dibanding yang lain, tetapi memang harus kita ketahui Norwegia pada saat ini memang pada era keemasan pemainnya ya. Dan Maroko juga kita ketahui mereka pada Piala Dunia sebelumnya mereka merupakan semifinalis, dan juga pada tahun ini mereka berhasil meraih juara Piala Afrika. Nah, saya rasa saya melihat pada 2 tim ini yang bakal memberikan kejutan ya. Bisa saja mereka bakal menumbangkan negara-negara besar nantinya di fase gugur ini. Fase gugur ini kalau tanding langsung gugur Kak ya? Iya. Oke. Nah Kak Teguh,
ini di match 3 ya. Iya. Match 3 ini banyak pertandingan menarik juga ya, walaupun tidak menentukan lagi seperti Prancis Norwegia. Itu kan sudah tidak menentukan lagi ya. Itu tapi karena di match terakhir itu pertandingan mungkin bakal seru karena untuk mengejar posisi puncak ya. Iya. Karena mau tidak mau posisi puncak itu posisi teraman karena lawan-lawan yang bakal dihadapi itu kan tergolong mudah ya, karena runner up atau peringkat 3 terbaik seperti itu, Mel. Tapi yang di match ketiga juga yang cukup menjadi sorotan adalah pertandingan Skotlandia melawan Brazil. Nah, ini juga ini juga pertandingan hidup mati ya, mau tidak mau, karena kedua tim sama-sama poinnya beda tipis. Kalau Brazil kalah bisa saja dia, walaupun poin 4 saya bilang tadi sudah memastikan lolos ke 32 besar, tapi lawan yang bakal dihadapi Brazil tentu sangat sulit karena berpotensi melawan juara-juara grup dari grup lain, Mel. Dan itu juga dipastikan bakal berjalan seru sih, Mel. Baik lagi Jepang Swedia juga menentukan pertandingan menarik juga itu, Mel. Karena belum pasti lolos, tapi mau tidak mau Swedia harus setidaknya mengambil poin imbang untuk dipastikan lolos ke 32 besar sih, Mel. Nah, untuk babak 32 besarnya sudah menanti tim-tim hebat dan itu dipastikan bakal berjalan lebih seru lagi sih, Mel. Karena langsung gugur kan ya? Langsung gugur. Dan tim-tim yang lolos kan sudah terfilter ya. Terfilter. Tim-tim yang debutan. Terbaik dari yang terbaik. Debutan atau yang memang kurang apik bermainnya sudah dipastikan gagal lolos ya, Mel. Oke. Sebagai penutup, Kak Odi, adakah tebakan Kakak yang dapat sepatu emas? Walaupun masih jauh, tapi kan ini bisa kita lihat menurut Kak Odi. Memang kita lihat di 2 pertandingan pertama ini sangat luar biasa ya. Striker-striker top memang menunjukkan kelasnya, menunjukkan kemampuannya, seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland maupun Lionel Messi. Ada juga tadi striker underrated seperti Dennis Undap, ada lagi striker Maroko. Nah, memang ada lagi tadi Jonathan David kan. Nah, mungkin saya lihat dari sini, Mel, lihat pertandingannya secara otomatis kalau sampai ke final itu masih menyisakan 6 pertandingan lagi. Memang selain Lionel Messi yang sudah dipastikan menjadi top skor sepanjang masa untuk saat ini, saya rasa top skor tersebut masih bisa disalip oleh Kylian Mbappe di Piala Dunia 2006 khususnya ini. Praktis dia hanya butuhkan 4 gol lagi kan? 4 gol lagi untuk menyamakan gol. Di mana nanti di pertandingan terakhir mereka di grup, mereka bakal ketemu Norwegia. Nah, yang di situ juga ada Erling Haaland, tentunya sangat seru sekali. Mungkin tetap 3 besar nama-nama seperti Mbappe, Erling Haaland dan Lionel Messi itu ada top skor, masuk jajaran elit top skor ya. Ada juga Harry Kane, memang walaupun di laga awal sempat cetak 2 gol ya. Di selanjutnya dia tidak keok ya. Didukung. Nah, mungkin Lionel Messi juga masih bakal menunjukkan performanya tentu, tapi saya rasa gelar sepatu emas bakal menjadi milik Kylian Mbappe karena lihat perjalanannya mereka bisa melangkah lebih jauh dan masih menyisakan 6 pertandingan lagi. Oke, menurut Kak Teguh? Ya, sepatu emas itu kan bukan hanya jumlah gol yang dilihat dari 2 pertandingan awal ya. Lihat proses panjang sejauh mana negara timnya yang bakal melaju itu mempengaruhi juga jumlah gol yang mereka ciptakan. Melihat performa Mbappe yang di 2 ajang sebelumnya sangat gacor dengan Prancisnya juga lini depannya sangat serem ya, sangat serem. Ya, saya pikir Mbappe mempunyai kesempatan yang besar selain Lionel Messi. Lionel Messi kita lihat juga seberapa jauh Argentina bakal melaju ya. Sebelumnya dari Brazil 2000 ke 2004 juga pertandingan performanya turun setelah juara Italia yang setelah juara Piala Dunia turun. tidak lolos juara grup. Spanyol juga seperti itu. Dan saya pikir hanya Prancis yang terakhir 2022 itu setelah juara 2018 masih terus on fire sampai kembali ke final kan. Dengan melihat kenyataan itu saya pikir
setidaknya Argentina bisa sampai ke semifinal ya, walaupun sulit untuk sampai final, setidaknya sehingga dia mempunyai 3 sampai 4 pertandingan lagi dengan jumlah gol. Kita lihat lawan-lawannya juga sih. Balik lagi kalau ketemu saya prediksi tadi Spanyol jadi runner up itu bisa ketemu, bakal sulit kan, seperti itu men. Jadi selain jumlah pertandingan, lawan-lawan yang dihadapi juga itu berpengaruh. Berpengaruh untuk sepatu masa dia. Iya, karena kan ini kan sistem turnamen yang mau tidak mau hoki ya, karena karena urutan pemainnya itu urutan lawan-lawan yang bakal dihadapi itu kan bukan ketemu semua kan, tergantung bagan dia di mana, lawan-lawannya siapa, seperti itu Mel. Itu sangat berpengaruh sih Mel. Tapi dengan eksploitivitas dari timnas Prancis yang sangat serem ya. Dan kita garis bawahi di Prancis bukan hanya Mbappe yang bisa mencetak gol, peluang Mbappe untuk top skor lebih luas dibanding lebih besar dibanding Messi, karena Argentina seperti hanya mengandalkan Messi, dan itu mau tidak mau pertandingan selanjutnya bakal bisa dibaca oleh tim lain kan. Beda dengan Prancis yang semuanya hampir bisa mencetak gol, Mbappe, Olise segala macam. Tim-tim melawan tentu akan kebingungan mana yang akan mereka jaga, dan peluang-peluang terbuka itu bakal tercipta untuk Mbappe. Sama kayak Jepang berarti Kak ya? Jepang kan ngegolin kan rata-rata untuk tim Asianya sendiri. Oke. Baiklah Tribuners, cukup sampai sini saja. Bisa saya simpulkan dari pembicaraan kami bertiga tadi, kalau ada beberapa tim ya, saya ulang lagi, ada beberapa tim yang sudah dipastikan lolos ke 32 besar, yaitu ada Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Prancis, Norwegia, dan terbaru ada Kolombia. Dan menyusul tim-tim lain yang belum bertanding di pertandingan terakhir ya Kak. Pertandingan terakhir untuk bisa melaju ke 32 besar. Dan pastinya 32 besar ini adalah untuk tim-tim hebat, tim-tim yang memang dipastikan pantas ada di 32 besar ini. Kita saksikan, kita nantikan, dan jangan lupa juga untuk terus pantau kita ya untuk preview-preview kita. Saya Melisa. Saya Adi. Saya Teguh. Sampai jumpa dan terima kasih.